wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, bagaimana dengan syafaat dari teman kita yang soleh atau soleha? Karena kan kita diharapkan punya komunitas yang nanti akhirnya dapat bersama-sama untuk saling memberi syafaat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan, dan juga hadis yang lain tentunya kita bisa menemukan bahwa orang yang baik itu bisa memberikan syafaat kepada teman yang baik, itu teman yang baik. Saya ingatkan sekali lagi bahwa hadis ini adalah syafaat dari orang yang baik kepada orang yang baik, bukan syafaat kepada orang yang buruk. Itu berbeda ya Bun. Tapi kan saya berkumpulnya dengan orang yang soleh. Soalnya kan beda motifnya. Ada orang yang berkumpul dengan orang soleh tapi niatnya buat nipu. Ada nggak? Ada. Dia masuk ke komunitas-komunitas, ini kan yang lagi rame ya. Dia masuk ke komunitas-komunitas orang-orang soleh, orang-orang yang baik, pengajian-pengajian, tapi tujuannya buat nipu. Ada kan gitu ya. Mentang-mentang saya kan dulu kumpulnya dengan teman yang soleh, nggak ada urusan. Niatannya apa dulu nih? Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berkenaan dengan memberikan syafaat kepada saudaranya ketika dia hidup di dunia dan ternyata orang baik, cuman kebaikannya tidak cukup untuk menutup keburukannya. Bunda nih punya lingkungan yang baik, punya perkumpulan yang baik. Setiap Jumat ada ngadain Jumat berkah, kadang juga setiap tahun juga ada ngadain bazar murah dan seterusnya. Ini Bunda berada di komunitas yang baik sudah. Cuman masalahnya teman Bunda ini dengan kebaikannya tidak nutup untuk menutupi dosa-dosanya. Nah, akhirnya membuat dia masuk dulu ke dalam neraka untuk dicuci. Nah, Bunda ternyata adalah orang pilihan, sudah berada di komunitas yang baik, amalnya juga baik, pahalanya banyak. Nah, maka Bunda berhak ini, ya Allah, saya dulu ini disemangatin sama si fulan. Mana si fulannya? Nah, dia di neraka. Kok bisa di neraka? Ya amalnya kurang, dosanya terlalu banyak. Ya Allah, saya dulu kenal hijab, ini dia yang ngasih tahu. Saya diajak pengajian, dia yang pertama kali ngajak. Dulu saat saya salah, dia yang pertama kali nasihatin saya. Ya Allah, berikan syafaat. Nah, orang yang seperti ini bisa mendapatkan syafaat. Catatannya tadi yang diberikan syafaat adalah orang yang baik, bukan orang yang buruk. Maksudnya orang yang baik, dia tetap melakukan kebaikan, tapi kebaikannya tidak cukup menutupi keburukannya. Paham ya? Maka berkumpul dengan orang soleh, orang-orang yang baik itu keuntungan salah satunya tadi. Bunda nanti di akhirat nih, ya Allah, mana teman saya kok nggak ada di surga ini gitu. Gaya-gayaan gitu kan, pengen ngasih syafaat. Di mana dia ya Allah, tidak kutemukan di surga. Pok, dia udah di atas. Dia udah duluan. Bisa jadi kan kayak gitu. Ternyata solehah semuanya kan bisa jadi ini. Tapi untungnya berteman dengan orang-orang soleh itu dia bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat itu seperti itu Bunda. Dengan catatan dia bukan orang buruk. Orang buruk tuh tahu nggak orang buruk? Dia masuk komunitas tapi tujuannya lain. Ya Bun ya, tujuannya buat nipu. Dia berada di komunitas yang baik tapi tidak melakukan kebaikan. Ada aja ikut kumpul di grup-grup yang baik tapi nggak pernah hadir ke kajian, nggak pernah ikut bakti sosial, nggak juga sholat, nggak puasa. Ya nggak ada urusan di sini, nggak bisa ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan syafaat adalah teman yang baik, cuman kebaikannya tidak nutup, itu aja. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri yang soleha bisa enggak memberikan syafaat buat suaminya? Nah ini. Atau sebaliknya? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ini pertanyaan ini itu kalau kita, ini saya pernah juga mendengarkan satu nasihat yang pernah disampaikan oleh seorang syekh dari Mesir, Syekh Mutawalli Asy'arawi ya. Beliau rahimahumullah pernah menyampaikan gini, suami yang baik dan istri yang baik itu jarang ditemukan. Pasangan yang suaminya soleh, istrinya solihah, itu jarang ditemukan. Yang ada itu adalah kalau nggak suaminya yang soleh, istrinya yang solihah.
kalau misalnya suaminya soleh banget, istrinya kurang soleh, atau istrinya solihah banget, suaminya kurang soleh. Yang ada tuh yang kayak gitu. Jarang, bukan gak ada ya, saya bilang bukan gak ada, tapi jarang ditemukan suaminya soleh banget, istrinya juga soleh banget. Itu jarang ditemukan. Bisa dipahami ya, biar nggak salah dulu nih. Jarang ditemukan ada pasangan yang ideal banget, suami istri itu solehnya sama gitu, solihah banget, suaminya juga soleh banget. Jarang. Ya bisa kita lihat sekarang kan ya, yang paling banyak pengajian ibu-ibu, yang banyak ikut acara parenting ibu-ibu. Padahal yang dibutuhkan itu adalah suami istri. Tapi apakah kita mengatakan suami kita Ustaz buruk? Kan enggak, dia tetap baik. Paham ya? Tapi yang paling rajin ikut pengajian ya ibu-ibu kan gitu. Tapi ada juga sebagian suami yang masya Allah gitu pengajiannya rutin, tapi istrinya nggak rutin ikut pengajian. Nah kedua-duanya itu punya kebaikan masing-masing. Bahkan termasuk seorang ibu yang nggak pernah sama sekali ke majelis taklim, tapi dia berkhidmat untuk suaminya. Ada nggak? Ada. Dia nggak sempat keluar karena anaknya banyak, ya kemudian dan dia hanya mungkin sebelum tidur dia sempatlah sesekali ngelihat kajian-kajian di YouTube misalnya, itu juga adalah sebuah kebaikan. Nanti di akhirat suami dan istri yang model kayak gini nih, yang salah satunya soleh banget, salah satunya biasa aja misalnya, itu kedua-duanya bisa mendapatkan kebaikan dari salah satunya. Misalnya ada seorang istri yang solehah banget, suaminya itu kurang soleh. Nanti di akhirat dia bisa meminta kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan suaminya. Itu bisa. Dan kita banyak menemukan riwayat tentang itu. Ada seorang istri yang tidak mau masuk ke dalam surga. Lantaran kenapa? Lantaran dia tidak menemukan suaminya. Maka dia minta dulu tuh di pintu surga untuk meminta kepada Allah, ya Allah saya nggak mau masuk nih, suami saya belum ada gitu. Tapi dia banyak kesalahannya, bisa nggak ditukar dengan kebaikan yang sudah hamba lakukan buat dia, pengabdian hamba dan seterusnya. Maka Allah memberikan kesempatan buat dia untuk menyelamatkan suaminya. Nah itu banyak, termasuk di dalam kitab Mawaid Al-Usfuriyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Juga sama kisahnya seperti itu. Seorang suami nunggu nih, kenapa nggak masuk? Bentar ya Allah. Masuk sudah, bentar ya Allah. Kenapa? Istri mana gitu istri? Kan di dalam ada bidadari ya, dia yang digambarin kan gitu. Enggak juga pun kepikiran kayak gitu. Kadang kan ada orang tuh candaan-candaan. Nanti kalau kita nanti di surga, jadi di surga ketemu lagi. Coba bayangin, coba ada istri nggak mau itu ketemu dengan suaminya lagi kan? Ada. Padahal dia statusnya saat ini suami istri. Nanti kita akan masuk surga. Jadi di surga ketemu ayah lagi gitu ya. Emang mau ketemu sama siapa? Lee Min Ho. Ya, atau Kim Jong Un misalnya ya. Nah, nanti nih di akhirat itu sudah nggak ada lagi perasaan dengki, cemburu. Itu udah lain babnya. Cemburu, kesel tuh di dunia aja pun. Di akhirat jangan digambar nanti suami saya sama bidadari gitu kan ya. Kadang ada berpikiran seperti itu. Nggak, Allah tuh nggak adil. Nanti di surga itu kan nanti para laki-laki dilayani sama bidadari. Pikiran kita masih pikiran dunia masalahnya. Kita ya bun ya, enak jadi laki-laki bidadari. Boleh nggak saya di surga minta bidadara? Ngeri sekali sampai ratusan laki-laki. Emang itu pikiran dunia. Di akhirat itu bukan lagi masanya kayak gitu. Maka ada penjelasan yang menarik dari Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan di surga itu karena sudah lagi tidak ada lagi perasaan nafsu syahwat binatang gitu ya. Di akhirat ya memang istrinya dengan istrinya, sekalipun banyak dihadirkan bidadari, tetap yang bersama itu adalah istrinya. Karena nggak ada sahabat, bidadari cantik, istrinya lebih cantik. Paham? Jadi jangan lagi ada punya perasaan cemburu ya bun ya. Nanti di akhirat bun, bidadari cantik-cantik. Memang Allah sediakan di surga, tapi bunda masuk ke surga lebih cantik. Nggak mungkin berpaling lah suaminya insya Allah ya. Nah baik. Termasuk si laki-laki tadi nih, kan di dalam ada bidadari. Enggak ya Allah, sama nunggu istri hamba aja. Tapi istri masih di neraka nih, ya Allah bisa nggak ditukar dengan nih yang sudah engkau berikan? Nggak apa-apa, dia turun grade surganya nggak apa-apa, yang penting bareng sama istri. Sampai segitunya pun mintanya turun grade. Coba, misalnya bintang 5 nih, ya Allah nggak apa, bintang 3 juga nggak apa-apa, yang penting sama istri saya gitu. Tapi kan Allah maha adil, engkau haknya itu di surga di bintang 5, ya udah bintang 5 beserta dengan pasangan hidup, termasuk dengan anak bun ya. Anaknya solih nih di akhirat, ya Allah
bapak mama saya mana? Pahalanya kurang. Nah, dia minta sama Allah, apalagi kalau punya anak menghafal Quran, anak yang solih, soliha. Ustadz, apakah harus hafal Quran? Enggak juga, Bu. Karena ahlul Quran yang disebutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana yang Ustadz Adi Hidayat juga udah pernah menyampaikan nih, ahlul Quran itu bukan hanya orang-orang yang menghafal Quran. Bunda belajar tahsin, apapun metodenya, ada yang pakai al-haq, ada yang pakai umi, ada yang pakai qiraati, ada yang pakai iqra, nggak masalah. Bunda senang betul baca Quran, Bunda senang ikut tahsin, itu juga termasuk ahlul Quran. Anak Bunda lulusannya gelarnya ST, MT gitu, nggak ada kaitan sama agama, tapi solid dia, menjaga sholat 5 waktu, suka banget baca Quran, sama masuk surga, nggak ditemukan orang tuanya, minta ke Allah untuk bersama dengan orang tuanya. Sudah pahami di sini? Jadi pasangan hidup bisa memberikan kemanfaatan buat pasangan hidup lainnya selama pasangannya itu adalah pasangan yang baik. Catat itu. Jadi tidak semua orang mendapatkan syafaat. Syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang baik, tapi kebaikannya tidak cukup. Sama pasangan hidup. Bunda punya suami, ya Allah saya pengen ngasih syafaat kepada suami saya. Suaminya buruk, ninggalin sholat, nggak puasa, bahkan keluar. Apalagi kalau murtad udah nggak ada harapan sih, nggak ada harapan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Kita tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya, dan mudah-mudahan Allah titipi kita anak-anak yang soleh dan solihah, dan juga Allah bahagiakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Allah perkenankan kita untuk bisa hidup dalam keadaan mulia, dan kalaupun harus wafat dalam keadaan yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.